Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube semuanya, dimanapun Anda berada, semoga selalu bahagia. Terima kasih telah mengikuti channel Teko Megalodon. Anda saat ini menyimak program Biku atau Bincang Gak Umum. Topik-topik yang akan kita bahas pada Biku ini adalah topik yang umum tapi dikupas secara tidak umum. Karena pembahasannya yang tidak umum ini, maka saya sarankan Anda semuanya menyimak video ini sampai selesai. Kali ini kita akan membahas Biku bersama pakar Biku kita. Saya menyebutnya Bang Usup. Selain itu, beliau juga seorang pengajar dan seorang penulis. Pada seri perdana ini atau seri pertama kita akan mengangkat topik keutamaan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di antara keutamanya bisa mendatangkan perlindungan dari Allah dari fitnah Dajjal. Namun pada segmen pertama ini kita akan membahasnya lebih singkat, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 3. Seperti apa pembahasan yang tidak umum ini? Langsung saja kita tanyakan Bang Usup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Usup. Waalaikumsalam, Bang Romi. Gimana kabarnya, Bang Usup? Alhamdulillah. Lagi sibuk apa ini? Ya baru aja istirahat. Mudah-mudahan tidak mengganggu ya, Bang ya. Nah, insya Allah. Bang, seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa kita kali ini akan membahas keutamaan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi ini, Bang. Ini katanya ini bisa mendatangkan perlindungan dari fitnah Dajjal ini, Bang. Itu penjelasannya bagaimana kok bisa ya mendatangkan perlindungan dari fitnah Dajjal? Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang seperti apa fitnah Dajjal itu, Bang. Oke. Ya, yang namanya fitnah Dajjal itu kan semua hal yang seolah-olah kita itu mengikuti mentaati Allah tapi dibelokkan. Jadi cara kerja Dajjal itu dari dalam, bukan dari luar ya. Kalau pengganas semacam Ya'juj Ma'juj itu kan dari luar. Yeah. Dia langsung menentang kegiatan macam gimana. Tapi kalau Dajjal dia masuknya di dalam. Merusak. Nah, agar kita nggak tertipu oleh ulah Dajjal dalam kepandainya menipu ini, kita diingatkan oleh hadis agar sering-sering mengikrarkan, menyimak lagi 10 ayat awal dari Al-Kahfi. Tentu bukan cuma dibaca ya. Artinya itu adalah ini petunjuk gimana agar kita terhindar dari pintu-pintu masuknya Dajjal menipu kita gitu, pintu umat Islam ini. Maka minimal ikuti apa yang ada dalam 10 ayat pertama Al-Kahf tadi ya. Nah, pada ayat Al-Kahf yang pertama itu ditegaskan oleh Allah dengan jelas, bukan mutasyabihat, jadi jelas ya, bahwa satu-satunya kitab yang tidak ada kebengkokan adalah Al-Quran. Bukan hanya Al-Kahfi, Al-Quran seluruhnya itu yang ngomong Al-Kahfi. Jadi kalau ingin selamat dari tipu daya Dajjal, amalkan, baca, lalu pahami, lalu amalkan apa yang ada dalam minimal 10 ayat pertama Al-Kahfi. Dan ayat pertama mengatakan pakai kitab ini sebagai lokomotif. Betul. Baru kitab yang lain ya. Jadi yang dijamin cuma Al-Quran. Jadi apa-apa yang ada dalam Al-Quran seluruhnya, bukan hanya Al-Kahfi, itu kita ikuti secara dijamin sabar. Dijamin kebenarannya ya, Bang ya. Pasti benar, nggak mungkin menyesatkan. Tetapi di sini hadis atau ucapan ulama atau sains modern tidak ada jaminan, hanya satu khusus. Nah, jadi semua kitab selain Al-Quran sifatnya hanya mendukung atau menjelaskan atau mendetailkan. Nanti Quran akan membimbing kita belajarlah. Ya belajar pada kitabnya ulama, ya belajar pada guru, ya belajar pada buku yang lain. Tapi perintahnya dari Quran dulu. Nah kalau kita ikuti perintah ini baru kita bisa baca yang lain. Jangan dahulukan yang buku yang lain sebelum Al-Quran. Nah itu, jadi awal mula mau tegak
di sini ya harus pegang Al-Quran. Semua masalah hidup kita, jawabannya di Al-Quran. Itu kata Al-Kahfi ayat pertama. Ayat kedua ditegaskan lagi, ini lurus. Bukan kitab yang lain, lurus. Dan seharusnya jadi kabar gembira bagi orang beriman dan yang melakukan amal soleh. Amal soleh itu kerja keras ya, kerja keras berkhalifah di muka bumi untuk melaksanakan perintah Allah. Bagaimana dia seorang politikus, bagaimana dia seorang ilmuwan, bagaimana dia seorang guru, bagaimana dia seorang pegiat sosial, bagaimana dia seorang ahli teknologi segala macam. Semua harus meluruskan tindakannya pada Al-Quran. Jadi amal sholat itu bukan cuma sholat, bukan itu namanya abid, ahli ibadah, ritual. Tapi amal sholat itu kerja keras untuk sesuai dengan bidangnya. Jadi bagi orang yang beriman dan melaksanakan amal sholat, ini berita gembira. Artinya apa? Kalau orang tidak merasa gembira mendapatkan Al-Quran, biasa-biasa aja, maka orang itu harusnya melihat dirinya bahwa imannya sedang hancur atau kerusakannya berat. Ini tanda tuhnya. Harus waspada dengan dirinya. Iya, seorang Muslim dikasih tahu berita tentang Al-Quran, nggak tertarik, berarti imannya ada yang hancur, ada yang rusak. Makanya dikasih situ, untuk orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh, ini berita gembira. Seperti seorang yang tersesat di dalam hutan, gelap, berbahaya, lalu dia dapat penerangan, cahaya atau pelita atau senter atau apa ya, dan dia dapat GPS gitu ya. Pasti gembira, karena apa? Orang yang tersesat kepengen keluar dari hutan, pengen selamat, kemana arahnya, belok mana, mendaki mana, dan sebagainya. Maka dia gembira. Tapi kalau orang itu dikasih senter, kasih GPS, kasih kompas, kasih apa, nggak efek apa-apa. Berarti orang itu nggak kepengen keluar, suka di hutan itu, gitu loh. Mungkin dia seru di hutan itu, bisa ketemu hewan buas dan sebagainya, seneng. Nah, orang Islam yang dapat Quran, nggak ada rasa efek gembira, ya mohon sadari bahwa imannya sedang ada masalah gitu. Kalau dia beriman dan beramal soleh, punya tugas dalam hidupnya untuk mengabdi pada Allah, wah gembira, dia kayak orang di hutan dapat itu tadi. Nah, saya kira demikian. Dan bagusnya lagi, orang yang tetap taat pada Al-Quran ini dijanjikan balasan yang baik, kekal lagi dalam ayat 3. Saya kira demikian. Di ayat 3 ya. Nah, ini banyak sekali itu. Dari 3 itu ada banyak hikmah itu. Iya Bang, saya boleh bertanya sedikit ya Bang ya tentang monggo. Tentang apa yang sudah dijelaskan oleh Bang Ucup ini Bang. Oke. Tadi itu ada orang yang kayaknya nggak merasa gembira mendapatkan mukjizat Al-Quran ini Bang. Sebenarnya fitnah Dajjal itu seberapa bahaya Bang? Seperti orang yang disesat di hutan, fitnah Dajjal itu akan menggambarkan hutan itu menyenangkan, rimbah hutan yang berbahaya itu menyenangkan bagi orang itu, sehingga dia ngapain saya keluar dari hutan, ini nikmat, ini seru ini. Ngapain? Nah, Dajjal kan beri hiasan yang bagus di rimba. Rimba yang dimaksud adalah dunia ini. Dunia ini. Adanya teknologi yang memudahkan kita, adanya macam-macam lah ya, kemudahan-kemudahan ini dan itu. Ini semua adalah bisa dipakai oleh Dajjal untuk menipu kita. Di sisi lain Allah menyiapkan teknologi, menyiapkan ilmu, menyiapkan bumi segala isinya ini untuk menguji iman seseorang hambanya, apa dia menggunakan untuk mentaati perintahnya atau dia tertipu oleh si Dajjal tadi, bahwa itu untuk dinikmati dirinya sendiri. Jadi haji pun ada orang yang berniat untuk melaksanakan kewajiban, tapi ada juga yang untuk semacam target atau kegembiraan diri. Wah, kalau saya haji enak, bukan karena Allah, karena untuk kenikmatan diri. Nah, sama-sama hajinya nilainya beda depan Allah. Satu mengikuti perintah Allah berat atau senang karena Allah, satu memang mengharapkan kemuliaan kemanusiaan. Ya, Tuhan Dajjal di situ. Kayaknya ibadah tapi enggak. Gitu. Pandangan Allah bukan ibadah pada Allah, tidak pada sendiri gitu. Nah, itu tipenya mudah. Ya, makanya yang diingatkan di Al-Kahfi. Al-Kahfi adalah bagian dari surat Quran yang ditujukan untuk umat Islam. Yang diingatkan umat Islam, bahwa kamu, orang Islam, seakan apa gitu, kamu jangan merasa sudah ibadah, sudah begini, sudah mengabdi,
Jangan-jangan hanya mengikuti programnya Dajjal di jalurku, jalur Quran, jalur ibadah, tapi sebenarnya dia sedang mengikuti hawa nafsunya, keinginannya sendiri. Wah, udah haji, wah, aku sudah begini, wah, begini. Padahal Allah nggak melihat itu, gitu loh. Ya, itu saya kayaknya sama, tapi hatinya beda. Iya. Terus begini, Bang. Kenapa banyak orang yang tertipu dengan fitnah Dajjal atau pengaruh Dajjal ini, sedangkan mereka itu sudah yakin mempelajari dan mengamalkan Al-Quran? Itu yang perlu ditanaskan lagi ya. Betulkah mereka mempelajari Al-Quran sesuai petunjuk Allah, atau dia mempelajari Al-Quran sesuai petunjuk orang lain? Bukan petunjuk Allah, untuk dirinya sendiri. Aku sudah baca 10 ayat, berarti Dajjal lari. Aku kan sudah begini. Itu kan pendapatnya dia. Iya. Wong Quran ngomong baca untuk diamalkan, kita baca untuk dibaca. Memang mantra. Ya nggak bisa dong ya. Itu. Ya saya kira begitulah. Memang tipuannya di jalan yang sama. Jadi ya namanya orang menipu ya. Dia pakai seragam yang sama, kayak orang menipu hasil produk gitu kan, meniru logonya, meniru gambarnya, tapi isinya beda. Sama dengan cara Dajjal, dia mainnya di dalam, nyamar sekali. Kalau hati kita nggak kita luruskan tiap Jumat ke Jumat pakai memahami Al-Kahfi, di mana akan memberikan petunjuk. Pakai Quran. Kamu sebagai apa pedagang? Pakai Quran. Apa Quran ngomong tentang pedagang? Kamu sebagai pejabat, bagaimana kamu melayani masyarakat sesuai dengan Quran? Terus diingatkan tiap Jumat. Diikarkan lagi. Bukan dibaca toh. Sama kalau upacara bendera itu kita baca Pancasila kan ya. Kenapa kok harus dibaca? Ya kan dibaca toh negara gak maju. Ya akan maju kalau dibaca agar kita laksanakan isinya. Itu ikrar. Diingatkan lagi, itu sama dengan iklan di TV. Satu acara yang cuma 1 jam, iklan yang sama keluar kali-kali. Kenapa diingatkan? Agar kita melaksanakan apa yang diinginkan iklan. Bukan cuma nonton iklannya. Iklan mie instan kita tonton. Ya kita nggak kenyang. Maksudnya si pemberi iklan kan kita beli, terus kita merasakan sesuai dengan apa yang diiklankan. Begitu juga dengan Quran, lebih-lebih dengan Quran gitu. Kenapa diingatkan agar kita segera melaksanakan gitu. Bukan cuma dibaca. Saya kira demikian. Iya. Jadi sebenarnya Al-Quran itu jangan hanya dibaca ya. Betul, petunjuk ini bukan bacaan. Ya Bang, sebelum kita tutup perbincangan gak umum kita ini, mungkin Bang Ucup bisa sampaikan hal yang tidak umum yang kita bahas ini untuk bisa jadi pegangan kita sebagai kesimpulan. Saya ulangi lagi ya, sekedarnya mulai sekarang setiap Muslim hendaknya memperhatikan apa itu isi Al-Quran sesuai dengan amanat di Al-Kahfi 10 ayat. Ya, minimal kita sekarang baca 3 ayat kan, berarti situ kita mulai menetapkan diri menggunakan Quran di segala kegiatan kita, keputusan tentang politik, keputusan tentang teknologi, keputusan tentang sistem pendidikan, sistem keuangan, sistem perdagangan, sistem apalagi, kita harus luruskan dengan Quran. Baru ditambah dengan keterangan kitab yang lain, termasuk hadis atau dari saintis atau dari mana ya. Lalu kemudian juga jangan hanya dibaca, itu aja, harus diikuti. Kalau kita merasa gembira dengan informasi yang ada di Al-Quran, berarti itu masih ada tanda kita punya iman. Kalau kita biasa aja, hati-hati, itu indikasi dari Allah bahwa kita kena fitnah Dajjal. Sedang mengalami kehancuran iman. Dajjal belum datang, tapi belum mempengaruhi. Tapi iman kita, kalau iman kita udah luntur, datangnya Dajjal akan mempengaruhi. Tapi kalau iman kita solid, mau Dajjal bawa bala tentara, mental semua. Jadi tergantung kitanya, bukan Dajjalnya. Kalau kita nggak solid, Dajjal akan dengan mudah termakan oleh kita gitu, programnya. Saya kira demikian. Dua hal utama itu. Iya, terima kasih Bang Ucup. Sama-sama. Menemani kita dalam Bigo ya, bincang gak umum. Ya, nanti kita pada kesempatan berikutnya kita akan bahas kembali 10 ayat pertama ini, yaitu ayat keempat dan seterusnya ya Bang ya. Insya Allah yang kedua nanti ayat keempat dan kelima, itu masalah yang sering juga menipu. Seolah kita nanti beriman pada Quran padahal tidak. Nah itu kita bahas selanjutnya nanti.
Baik, terima kasih Bang Ucup. Sama-sama. Ya, sahabat-sahabat YouTube semuanya, terima kasih Anda telah menyimak Biku seri perdana ini. Silakan klik tombol like, subscribe, dan beri komen apabila ada yang ingin ditanyakan atau hal-hal yang ingin didiskusikan atau diluruskan. Dan jangan lupa share video ini bila dirasa bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.